Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi konsultasi, pertanyaan, dan curhatan kamu sekalian. Kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan Zodiak Harian. Untuk urut-urutannya masih seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Sebelumnya dua deck ini sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke. Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 ada kartu Seven of Wands dan ada kartu Seven of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang ada beberapa hal yang sepertinya di hari Selasa ini tidak sesuai dengan kekarapan kamu, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Tetapi di sini memang tidak terlalu mengecewakan, akan tetapi hanya sedikit rasa penyesalan kenapa kok tidak terjadi di hari Selasa ini. Nah, di sini sepertinya ada beberapa usaha keras kamu yang sepertinya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Artinya usaha keras kamu hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi di sini yang harus kamu sadari adalah ketika kamu sudah berusaha keras, ketika kamu sudah berusaha mengorbankan segala sesuatu, tetapi kamu juga belum mendapatkan apa yang menjadi harapan kamu, ya mungkin kamu harus berpikir positif bahwa Tuhan mungkin menilai kamu itu belum terlalu membutuhkan, belum terlalu layak untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan itu. Oleh sebab itu, kamu itu hanya belum diizinkan saja untuk sekarang ini. Tetapi untuk nanti ketika kamu sudah siap, kamu sudah matang semuanya, maka Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan tersebut. Contohnya seperti anak kecil, ya tidak mungkin akan diberikan pisau, diberikan cutter, tidak mungkin. Pasti ada tahapan-tahapan usia yang dimana si anak layak untuk bisa memegang pisau, memegang cutter supaya tidak melukai dirinya sendiri. Begitu juga dengan keinginan kamu. Kalau keinginan kamu saat ini belum terwujud, ya mungkin bisa jadi apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu inginkan itu malah bisa melukai kamu atau malah menghancurkan kamu. Maka di sini Tuhan hanya menunda, bukan menggagalkan. Jadi kamu harus berpikir positif terhadap hal tersebut. Jadi rasa kecewa itu jangan terlalu berlebihan lah. Yang penting kamu sudah usaha maksimal, setidaknya pengalaman bisa kamu dapatkan di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 ini. Kemudian kalau perihal urusan hubungan asmara, memang terkadang Capricorn di hari Selasa ini tanggal 23 Juni tahun 2020 kondisi Capricorn sedang tidak bisa untuk dipaksakan. Artinya biarkan Capricorn menjadi dirinya sendiri karena Capricorn sepertinya sedang tidak mau diatur-atur di hari Selasa ini. Jadi buat kamu yang punya pasangan Capricorn seharusnya bisa mengerti akan hal ini. Memang terkadang di sini Capricorn itu menyadari bahwa sebuah hubungan asmara itu dibutuhkan dua orang yang sama-sama berjuang, sama-sama saling melengkapi, bukan salah satu yang berjuang sendirian. Jadi di sini memang terkadang Capricorn masih cenderung fluktuatif sekali di dalam perasaan emosi, terutama di dalam hubungan asmara Capricorn di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Kemudian kalau dari sisi rezeki, sepertinya di sini ada kartu Seven of Cup, 7 sumber rezeki di dalam kehidupan kamu sepertinya akan terbuka di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 ini. Di sini sepertinya kondisi keuangan berada di dalam kondisi yang cukup baik. Artinya di hari Selasa ini walaupun sedikit, yang jelas pemasukan itu ada. Kemudian juga secara kebahagiaan urusan pekerjaan, walaupun ada sedikit hambatan, tetapi kamu bisa mengatasi hambatan tersebut sehingga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap urusan pekerjaan kamu. Untuk urusan rumah tangga, terutama kamu Capricorn yang sudah berumah tangga, juga sepertinya bahtera rumah tangga yang kamu bina dengan pasangan kamu sepertinya juga berada di dalam suatu suasana yang masih kondusif. Walaupun Capricorn saat ini sedang ingin menyendiri terhadap kehidupan di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 ini. Oke.
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa 23 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Five of Pentacles dan di sini ada kartu Three of Cup. Di sini artinya memang bisa kita sadari bersama seperti yang sudah saya katakan di beberapa video yang lalu, sejak hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kondisi keuangan menjadi situasi yang sangat parah. Artinya di sini memang kita sadari bersama, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kondisi keuangan kamu ini berada dalam kondisi yang cukup lancar. Akan tetapi pengeluaran kamu ini juga terlalu banyak. Artinya jadi seperti timpang gitu loh. Kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang timpang. Sehingga kalau ibarat kata kita punya dua kaki, kaki kita yang satu itu terluka. Jadi kita kalau mau jalan itu agak sedikit terpincang-pincang, terpontang-panting. Jadi seperti itu gambaran secara sisi finansial, sisi keuangan daripada kamu yang punya zodiak Aquarius. Dan sisi keuangan yang berantakan seperti saat ini sepertinya akan bertahan sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020. Jadi beberapa hari lagi ya, dari Selasa ini, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan minggu depan sepertinya kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang terpontang-panting, dalam kondisi yang masih kacau. Nah, di sini memang perlu kedewasaan, perlu pemikiran yang visioner untuk bisa memperbaiki kondisi keuangan kamu. Kalau kondisi keuangan kamu bisa diperbaiki, maka di awal bulan Juli nanti akan lebih enak lagi untuk menghadapi bulan Juli tahun 2020. Tetapi kesimpulannya memang untuk di bulan Juli kamu tidak terlalu mengalami krisis finansial. Jadi krisis finansial kamu ini hanya terjadi di akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Jadi kamu harus cukup bersabar dan jangan hanya menunggu, tetapi juga harus berusaha memperbaiki kondisi daripada sisi finansial kamu. Nah, dampak negatifnya adalah ketika sisi finansial kamu ini negatif, maka itu akan berdampak kepada hal yang lainnya, yaitu kondisi kamu di hari Selasa ini sepertinya memang agak kurang stabil. Ibarat kata kadang hujan, kadang panas, kadang dingin, kadang gerah. Jadi seperti itu kondisi kamu itu tidak jelas di hari ini. Artinya memang dampak daripada kondisi keuangan itu berpengaruh kepada tiga hal. Yang pertama, mempengaruhi kondisi emosional kamu. Jelas ketika kondisi keuangan bermasalah, kondisi emosi juga tentunya akan memuncak. Jadi akan terasa lebih sensitif, akan terasa lebih baperan, dan akan terasa lebih mudah terpancing oleh rasa marah. Tetapi di sini kamu harus bisa mengatur dan mengkontrol yang namanya emosi. Kemudian yang kedua juga berdampak kepada lelahnya pikiran, lelahnya badan, dan semuanya. Karena memang ketika kondisi keuangan berantakan, jelas mempengaruhi secara fisik maupun secara psikologis di dalam diri kamu seorang Aquarius. Dan yang terakhir, dengan kondisi keuangan yang seperti ini, juga sepertinya juga mempengaruhi kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi emosi di dalam hubungan asmara sepertinya juga terlalu terpengaruh oleh kondisi keuangan kamu yang sedikit pincang di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 ini. Tetapi yang bisa kamu lakukan adalah yang pertama adalah berdoa, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berusaha dan lakukan yang terbaik untuk memperbaiki apa yang sepatutnya kamu perbaiki. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa 23 Juni tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Artinya di sini sebenarnya Pisces itu bukannya nggak mau bertahan gitu loh dengan situasi yang seperti ini. Tetapi sepertinya Pisces ini kenapa masih berada di dalam situasi yang hampir dipastikan masih cenderung rumit? Karena di sini sepertinya Pisces itu selalu memberikan kesempatan. Artinya bisa kita kasih contoh di dalam hubungan asmara, ketika pasangannya itu melukai, ketika pasangan itu berulah, Pisces selalu memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kesempatan kelima. Jadi kayak monopoli gitu loh, kesempatannya itu nggak habis-habis.
Jadi seperti ini memang terkadang membuat Pisces ini berada di dalam sebuah tekanan yang sebenarnya dibuat oleh dirinya sendiri. Karena apa? Karena terlalu sering memberikan yang namanya sebuah kesempatan, ini malah justru membuat kamu berada di dalam sebuah kesulitan. Maka dari itu kesempatan itu juga harus ada batasnya, minimal 2 kali atau maksimal 3 kali. Jadi kamu itu harus bisa mengatur memberikan kesempatan. Jangan terus-terusan memberikan kesempatan, dan kesempatan. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, yang ada malah kamu itu dalam kesulitan terus-menerusnya. Sekarang itu pilihannya itu ada di kamu, kuncinya itu terletak pada diri kamu sendiri. Kamu mau nggak berubah, mau nggak mengubah keadaan. Kalau kamu mau mengubah keadaan, ya udah stop memberikan kesempatan yang terus menerus. Kesempatan sekali 2 kali oke, tetapi kalau keseringan kamu memberikan kesempatan, yang ada malah kesulitan itu datang terus. Maka dari itu usahakan jangan terlalu sering yang namanya memberikan kesempatan, terutama di dalam urusan hubungan asmara yang kaitannya dengan perasaan, yang kaitannya dengan hati. Karena ketika pasangan kamu melakukan kesalahan dan kamu memberikan kesempatan, maka nanti pasangan kamu itu tuman, ketagihan. Jadi jangan seperti itu. Kamu harus punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Untuk keurusan keuangan ada kartu The Chariot, artinya di sini agak sedikit hitam putih, keuangan kamu agak sedikit goyah. Artinya di sini memang kondisi keuangan kamu di hari Selasa ini tidak cukup baik, tetapi tidak terlalu parah. Artinya memang agak sedikit ada hambatan di dalam kondisi keuangan kamu di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 ini. Tetapi untuk urusan pekerjaan memang overall tidak ada permasalahan, kamu bisa menghandle segala bentuk pekerjaan kamu sehingga tidak melibatkan kamu di dalam permasalahan untuk urusan pekerjaan. Masalah kamu hanya masalah perasaan dan masalah hubungan asmara dan sedikit masalah keuangan kamu yang bermasalah di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles. Di sini artinya apa? Artinya di sini Aries menyadari bahwa sebuah kehidupan itu adalah sebuah tanggung jawab. Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap lingkungan, agama, kemudian juga tanggung jawab terhadap pasangan. Nah, di sini sepertinya di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Aries, sepertinya kamu menyadari bahwa tekanan-tekanan atau tanggung jawab kamu sepertinya frekuensinya cukup meningkat di hari Selasa ini. Dan di sini bisa kita simpulkan bahkan sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020 ini, tanggung jawab atau beban di dalam kehidupan Aries ini frekuensinya akan meningkat. Tetapi di sini tidak terlalu menjadi persoalan karena di sini semakin tambah yang namanya tanggung jawab, kedewasaan, pola pikir, kebijaksanaan dan kemampuan di dalam menyelesaikan masalah oleh zodiak Aries itu sendiri sepertinya juga ikutan naik. Jadi sepertinya tanggung jawab itu sebanding lurus dengan output yang akan dialami oleh zodiak Aries. Untuk urusan pekerjaan, tanggung jawab yang cukup berat bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh zodiak Aries, walaupun perlu waktu tetapi itu bisa diselesaikan dengan sangat baik. Kemudian tanggung jawab daripada sisi keuangan. Daripada sisi keuangan juga sepertinya Aries menyadari bahwa tanggung jawab untuk mengatur, mengelola keuangan seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya waktu, itu Aries menyadari bahwa tanggung jawab di dalam manajemen keuangan adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi di sini sepertinya Aries di hari Selasa ini agak cenderung melakukan penghematan terhadap dirinya sendiri untuk tidak terlalu boros di dalam mengeluarkan uang. Kemudian tanggung jawab di dalam hubungan asmara, percaya atau tidak, 95% yang punya zodiak Aries itu selalu berusaha mengayomi pasangannya, selalu berusaha sabar ketika pasangannya marah, selalu berusaha tegar ketika disakiti oleh pasangannya. Hal ini dilakukan karena apa? Karena ingin menjaga hubungan asmara itu dalam koridor yang aman, dalam koridor yang damai, sehingga tidak melibatkan keributan yang skalanya lebih besar
dan malah akan menambah permasalahan baru. Jadi kesabaran, ketegaran, dan eh, rasa mengayomi, rasa memagari hubungan asmara supaya tidak bermasalah adalah hal yang salah satu luar biasa daripada zodiak Aries di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 ini. Semoga segala bentuk kesabaran kamu untuk menghadapi tanggung jawab kamu selalu dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Dan selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ace of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya terkadang Taurus itu suka ngerasa bingung sama keadaan yang saat ini dialami oleh zodiak Taurus. Terkadang Taurus itu tidak melakukan kesalahan, tetapi kok ada saja omongan-omongan orang yang selalu melukai perasaan. Nah, di sini seharusnya kamu itu menyadari bahwa di dalam kehidupan ini, terutama kamu yang berada di lingkungan yang cukup padat, kehidupan ini itu kita yang menjalani, orang lain yang mengomentari. Jadi kamu nggak usah terlalu mempedulikan komentar-komentar orang yang sekiranya malah membebani kamu. Kan selalu saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu itu nggak usah bingung. Yang namanya semakin dewasa kamu, semakin bertambahnya usia kamu, maka orang-orang yang sepertinya tidak berkepentingan di dalam kehidupan kamu, itu pasti akan nyinyirin kamu, akan menghina kamu, mencaci maki kamu, merendahkan kamu, gosipin kamu, dan sebagainya. Tetapi di sini kamu harus cuek terhadap hal itu. Kamu harus bisa memberikan kebebasan terhadap diri kamu. Kalau kamu terlalu memikirkan hal itu, maka kamu hanya akan terkungkung di dalam sebuah sebuah tempurung gitu loh. Jadi kamu nggak memiliki yang namanya sebuah kebebasan. Jadi kamu nggak usah terlalu merasa bingung kalau di lingkungan pekerjaan kamu, lingkungan kanan kiri rumah kamu ada yang ngomongin kamu. Karena memang tadi sudah saya katakan di awal, kehidupan ini kita yang menjalani, orang lain yang mengomentari. Itu adalah suatu dinamika yang tidak terbantahkan lagi. Terutama kita hidup di negara kita tercinta, Indonesia. Jelas yang namanya mulut-mulut tetangga itu tentunya akan menyebar luas. Akan menyebarnya itu cepat banget. Jadi inkubasinya itu cepat banget. Jadi kamu harus berhati-hati terhadap omongan-omongan tetangga yang bisa satu saat melukai perasaan kamu. Tetapi kamu harus punya telinga yang tebal untuk tidak mempedulikan omongan-omongan tetangga yang sepertinya tidak berguna bagi diri kamu. Kemudian kalau untuk urusan pekerjaan, di sini ada kartu Knight of Cup. Jalani aja apa yang menjadi tanggung jawab kamu di dalam urusan pekerjaan kamu. Jalani aja apa yang menjadi urusan kamu di dalam pekerjaan kamu dengan ikhlas, dengan semangat. Pasti walaupun pekerjaan kamu ini tidak bisa menopang keuangan kamu 100%, tetapi dengan pekerjaan kamu ini bisa membuat kamu bertahan untuk menjalani sebuah kehidupan. Kemudian untuk hubungan asmara, sepertinya di hari Selasa ini masih cukup flat, masih cukup datar. Pasangan kamu juga bisa memberikan kebebasan, kamu juga memberikan kebebasan terhadap pasangan kamu, tidak saling mengekang, tetapi juga harus bisa saling menjaga perasaan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The World dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu nggak usah terlalu mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi kemarin. Artinya yang sudah jadi kemarin ya udah. Kalau itu ada baiknya ya kamu jadikan suatu rasa syukur. Kalau ada buruknya ya kamu jadikan suatu pelajaran. Jadi kesalahan yang kamu buat di hari kemarin, kesalahan yang kamu buat di masa lalu, sudahlah, nggak usah kamu ungkit-ungkit lagi. Karena kalau kamu terlalu mengungkit-ungkit yang sudah berlalu, maka ya kamu akan berada dalam situasi yang malah menahan sembilu. Jadi di sini usahakan tetap fokus menjalani hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 dan hari ke depan. Jangan terlalu fokus dengan hari yang sudah kamu lewati. Yang sudah terlewat ya sudah, jadikan itu suatu pembelajaran dan guru yang terbaik buat diri kamu. Di sini memang terkadang buat kamu yang punya zodiak Gemini, terutama untuk urusan hubungan asmara, sepertinya kamu ini memang berjuang cukup keras untuk hubungan asmara kamu. Tetapi di sini yang mempertahankan hubungan asmara ini agar tetap survive
itu ternyata hanya diri kamu seorang. Artinya di sini memang Gemini itu kan kembar. Di sini juga pedangnya itu kembar. Artinya memang kekuatan kamu dengan kekuatan twin power yang saat ini kamu miliki, kamu itu berusaha keras mempertahankan sebuah hubungan yang sepertinya pasangan kamu agak sedikit cenderung kurang menghargai usaha kamu di dalam mempertahankan hubungan asmara kamu. Nah, tetapi di sini memang karena keyakinan kamu terhadap hubungan asmara ini sangat besar, walaupun kamu berkorban dengan sangat besar, kamu masih percaya bahwa hubungan asmara ini akan menuju kepada arah yang lebih jelas pada akhirnya. Nah, terutama buat kamu Gemini yang sudah menikah, di sini sepertinya tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya kalau yang sudah menikah. Tetapi kalau buat kamu Gemini yang belum menikah, sepertinya memang permasalahan saling mempertahankan hubungan ini masih menjadi suatu persoalan yang sifatnya masih cukup serius di dalam hubungan asmara seorang zodiak Gemini. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, masalah pekerjaan, sosial, perasaan dan sebagainya, di sini ada kartu The World dan ada orang di tengah-tengahnya. Artinya di sini sepertinya kamu berada di dalam lingkungan yang sangat sibuk sekali di hari Selasa ini. Kamu sibuk dengan pekerjaan kamu yang sepertinya kamu terlalu dikejar-kejar oleh waktu, dikejar-kejar oleh deadline, dan kemudian untuk masalah keuangan sepertinya juga kamu berusaha keras untuk bisa menambal sulam keuangan kamu, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang yang banyak dengan secepat mungkin. Kemudian tekanan di dalam usaha kamu atau kamu yang dalam bekerja saat ini, sepertinya tekanan dalam pekerjaan tidak terlalu menjadikan beban, tetapi hal itu masih bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab emosi dan pikiran kamu fokus untuk pekerjaan dan untuk keuangan kamu, sehingga fokus untuk mempertahankan hubungan asmara tadi sepertinya di hari Selasa ini masih agak cenderung terbagi fokusnya. Jadi memang kamu belum bisa fokus terhadap satu hal, tetapi bercabang kepada 3 hal, yaitu urusan keuangan, urusan pekerjaan, dan terakhir untuk urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu Five of Pentacles. Kita bahas yang nggak enak dulu ya. Kita bahas yang nggak enak dulu. Untuk urusan keuangan sepertinya kamu itu udah tahu kalau kondisi keuangan kamu ini bakal berada di dalam situasi yang kacau. Tetapi tetap saja kamu selalu mengeluarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya tidak terlalu penting. Kamu itu tahu kondisi keuangan kamu saat ini tuh sedang tipis, tetapi kamu berusaha keras untuk jajan ini, jajan itu. Artinya di sini kamu itu tahu kondisi keuangan kamu ini bermasalah, tetapi pengeluaran kamu bukannya malah kamu kontrol, tetapi malah kamu biarkan loss seperti itu. Jadi sepertinya malah di hari Selasa ini ada konflik batin antara diri kamu dengan dompet kamu. Jadi antara hati ingin A, tetapi dompet sepertinya mengatakan tidak. Jadi sepertinya malah menyebabkan konflik internal antara diri kamu dengan isi dompet kamu. Nah, konflik internal antara diri kamu dengan dompet kamu ini seharusnya bisa dimediasi oleh pengadilan. Pengadilan apa? Pengadilan diri kamu sendiri. Artinya kamu menyadari bahwa dompet kamu saat ini berada di dalam kondisi yang kekeringan. Oleh karena itu perlu siraman-siraman uang. Bukan siraman rohani ataupun roh halus, tetapi perlu siraman uang untuk bisa menambah intensitas dompet kamu itu biar agak tebelan sedikit. Jadi di sini fokus kamu di hari Selasa ini adalah untuk urusan pekerjaan kamu. Kamu harus bersemangat untuk bekerja, untuk mendapatkan yang namanya pundi-pundi rupiah untuk bisa kamu tanam, untuk bisa kamu semayamkan di dompet kamu. Artinya ketika uang itu datang, uang itu tidak lantas pergi dan menguap begitu saja. Jadi kamu itu bisa ngerasain yang namanya megang duit itu seperti apa. Jadi uang itu bukan hanya mampir tidur di dompet aja, tetapi harus bisa kamu pertahankan dan bersemayam di dompet kamu selama mungkin. Kemudian untuk masalah yang lainnya, untuk masalah hubungan asmara terutama buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu tuh sebenarnya di hubungan asmara itu bakal tahu endingnya seperti apa. Endingnya bakal tersakiti atau bahkan membahagiakan, kamu itu sebenarnya udah tahu. Kalau kamu itu udah tahu bakal tersakiti, tapi kamu tuh masih tetap memaksakan diri yang namanya bertahan. Karena kamu masih percaya bahwa
semua itu bakalan indah pada waktunya. Tetapi di sini memang karena kamu terlalu memaksakan diri bertahan, ya maka kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi terluka, konsekuensi terkecewain, konsekuensi sedih, marah, dan sebagainya. Itu harus kamu terima dengan lapang dada. Karena kamu sudah memutuskan, maka kamu harus bisa menjalankan apa yang menjadi keputusan kamu dan siap dengan segala resiko, siap dengan segala konsekuensinya. Jadi ini semua memang sumbernya dari kamu, ya kamu harus menyadari. Toh juga ini semua yang memilih juga kamu. Jadi ya seperti inilah kondisi kamu di hari Selasa 23 Juni tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Cancer. Oke, semangat aja lah pokoknya buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian ada kartu The Fool. Artinya apa? Artinya di sini sepertinya kamu itu agak merasa bingung terhadap diri kamu sendiri. Kamu itu bisa memberikan semangat kepada orang lain, bisa memberikan pencerahan terhadap orang lain, bisa menjadi pendengar yang baik buat orang lain, memberikan solusi yang terbaik buat usaha orang lain, memberikan solusi kepada orang lain tentang masalah orang lain, tetapi nggak bisa ngelakuin itu semua untuk diri kamu sendiri. Jadi di sini kamu bisa memberikan pencerahan terhadap orang lain, bisa memberikan penerangan terhadap orang lain, tetapi tidak bisa memberikan penerangan terhadap diri kamu sendiri. Kan gugup, ya kan? Kalau kamu bisa melakukan itu semua, seharusnya kamu itu juga bisa menerapkan ini semua ke dalam kehidupan kamu. Ini akan menjadi guguk sekali kalau kamu tidak bisa melakukan hal itu gitu loh. Padahal di sini kan sudah saya katakan berkali-kali, apa yang kamu katakan itu juga harus selurus dengan apa yang kamu lakukan. Jadi jangan hanya pintar memberikan advice kepada orang lain, tetapi tidak bisa memberikan advice yang kamu terapkan di dalam kehidupan kamu. Jadi hal ini memang masih menjadi suatu problematika yang dimana terkadang kamu itu pengen misuh, pengen ngata-ngatain diri kamu sendiri. Wah guguk, wah kancil, wah jerapah, wah gajah, dan sebagainya. Wah singa, dan sebagainya. Jadi memang permasalahan ini sepertinya cukup dominan sekali di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 ini. Untuk urusan pekerjaan pun sepertinya di hari Selasa ini kamu harus berhati-hati, karena sepertinya kalau kamu tidak berhati-hati, kamu akan melakukan kecerobohan-kecerobohan yang malah akan berdampak fatal terhadap urusan pekerjaan kamu. Untuk masalah keuangan di sini alhamdulillah puji Tuhan, untuk masalah keuangan masih berada di dalam kontrol yang cukup jelas. Untuk masalah hubungan asmara juga kamu bisa menyinari, menerangi hubungan asmara kamu supaya tetap tumbuh dan menjadi hubungan asmara yang bisa positif satu sama lain. Kamu memberikan semangat kepada pasangan kamu dan pasangan kamu memberikan semangat kepada kamu. Jadi untuk urusan hubungan asmara sepertinya tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Six of Cups dan kemudian di sini ada kartu The Moon. Di sini artinya apa? Di sini artinya di dalam hubungan asmara sepertinya perlu yang namanya komunikasi, seperti itu ya. Jadi sepertinya buat kamu yang punya zodiak Virgo perlu yang namanya komunikasi, rasa saling jujur satu sama lain, keterbukaan satu sama lain, dan mengakui kesalahan. Harus berani yang namanya mengakui kesalahan. Karena apa? Karena kalau kamu tidak berani yang namanya mengakui kesalahan, maka ketika kesalahan itu kamu pendam, maka yang ada malah suatu beban. Karena apa? Karena kamu tidak bisa terbuka dengan pasangan kamu. Jadi di sini usahakan untuk kamu yang punya zodiak Virgo, kalau kamu salah, kamu juga harus berani yang namanya meminta maaf duluan. Dan kamu yang pasangannya Virgo, kalau pasangan kamu itu salah, juga kamu katakan kepada pasangan kamu, nggak usah gengsi yang namanya meminta maaf. Meminta maaf duluan itu bukan karena merendahkan harga diri, tetapi untuk menjaga hubungan agar bisa menjadi saling berarti satu sama lain. Kemudian juga yang kedua, di dalam hubungan asmara kamu harus bisa menyamakan pemikiran. Pemikiran kamu itu kemana, pasangan kamu juga pemikirannya juga harus kemana. Artinya harus bertemu di dalam titik yang sama. Artinya bisa ketemu di dalam sebuah tujuan yang sama. Kalau hal ini bisa kamu lakukan, maka hubungan asmara kamu akan aman-aman saja, akan bisa saling mengisi satu sama lain,
melengkapi kekurangan satu sama lain sehingga tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Jadi hal ini memang harus benar-benar bisa kamu lakukan di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi sayangnya 75% Virgo tidak bisa menjalankan apa yang saya katakan itu tadi. Maka terkadang terkesannya Virgo berjuang sendirian untuk bisa menciptakan kondisi hubungan asmara yang harmonis. Itu karena apa? Karena ketidakmampuan tadi, kesalahan komunikasi, tidak bisa menyamakan pemikiran, dan tidak bisa saling mengisi satu sama lain di dalam hubungan asmara seorang Virgo. Kemudian untuk urusan keuangan, untuk urusan pekerjaan, ada kartu Six of Cup yang artinya untuk urusan keuangan, untuk urusan pekerjaan di sini alhamdulillah puji Tuhan, di sini sepertinya di hari Selasa ini berada di dalam kondisi yang cukup bagus. Artinya kondisi keuangan kamu bisa cukup untuk diri kamu sendiri, bisa cukup untuk membantu orang lain, bisa cukup untuk membantu orang tua kamu, membantu saudara kamu, bahkan membantu pasangan kamu. Dan jangan lupa ketika kondisi keuangan berada dalam kondisi yang baik, jangan lupa sisihkan harta kamu berapapun seikhlas kamu untuk kamu sedekahkan, karena dengan sedekah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Ada kartu Three of Pentacles dan ada kartu Queen of Pentacles. Positif atau negatif? Sebentar. Pasti kamu mengira Queen of Pentacles dan Three of Pentacles ini positif, tetapi sebentar dulu. Untuk zodiak Libra, auranya di hari ini masih sama seperti hari Senin kemarin. Artinya merah cenderung kehitaman. Artinya di sini sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Libra, kamu masih belum bisa terlepas dari sebuah permasalahan. Artinya permasalahan itu sepertinya masih merundung kamu, masih melingkupi kamu di dalam kehidupan kamu. Sepertinya setiap langkah kamu itu kamu selalu diikuti yang namanya masalah. Jadi masalah itu sepertinya selalu mengikuti kemana aja kamu berjalan. Bahkan kamu ke kamar kecil pun sepertinya masalah itu juga mengikuti. Maka nggak heran kenapa Libra sebagian mandinya lama. Karena ketika mandi, ketika dia jongkok, ketika dia duduk, dia selalu memikirkan permasalahan yang dihadapi. Bahkan ketika beribadah pun itu mengganggu kekhusyuan di dalam ibadah. Karena selalu memikirkan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Seharusnya ketika beribadah itu kamu lepaskan dulu masalah kamu, itu kamu lepaskan. Kamu fokus beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika kamu fokus beribadah, maka masalah ini nanti akan ketinggalan dan akan hilang. Tetapi jika kamu ibadah masih membawa masalah itu, yang ada malah masalah itu mengganggu kekhusyuan kamu di dalam beribadah. Jadi kamu harus bisa mengatur saatnya ibadah, masalah jangan terlalu dipikirkan, gak usah terlalu dipikirkan, fokus ibadah dulu. Kalau untuk saat-saat yang lainnya kamu memikirkan masalah, ya gak apa-apa, pikirkan solusinya, pikirkan jalan keluarnya, gak apa-apa. Tetapi ketika kamu beribadah, pure, fokuskan pikiran hati kamu itu untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan pencampur adukkan masalah dengan ibadah, ini akan salah sekali di dalam kehidupan kamu. Masalah keuangan juga sepertinya masih cukup bermasalah di hari Selasa ini. Artinya ketidakmampuan kamu di dalam mengatur masalah sepertinya masih cukup, dampaknya sangat-sangat ini ya, apa ya, mau ngomong itu juga agak sedikit kalu ini, lidah ini. Sepertinya ya kamu intinya seperti itulah. Masalah keuangan masih berada di dalam kondisi yang cukup bermasalah. Tetapi kamu nggak usah khawatir, semua orang itu punya jatah rezekinya masing-masing. Kamu nggak usah khawatir, rezeki kamu itu nggak bakalan ketuker. Walaupun saat ini kamu ada masalah yang bertumpuk-tumpuk, tetapi kamu percaya bahwa Tuhan pasti akan membuat semuanya indah pada waktunya. Untuk masalah keuangan, nggak usah khawatir, rezeki kamu sudah dijamin. Yang penting kamu yakin, yang penting kamu percaya bahwa Tuhan pasti akan mengangkat derajat kamu dengan cara yang seperti ini. Nggak usah khawatir rezeki kamu yang saat ini agak seret, yang rezeki kamu saat ini agak sedikit, nggak usah khawatir karena kamu punya Tuhan yang Maha Kaya yang bisa mencukupi segala bentuk kebutuhan kamu. Nggak usah khawatir rezeki kamu bakal ketuker, nggak mungkin salah alamat. Mungkin kalau kurir ekspedisi bisa salah alamat, tetapi kalau rezeki
tidak bisa salah alamat. Kamu harus percaya, kamu pasti bisa untuk melalui semuanya, kamu pasti bisa lakukan itu. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Saya doakan setelah ini rezeki kamu lancar, permasalahan kamu selesai, dan kamu bisa hidup lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia, semangat, sentosa dunia dan akhirat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles. Kalau dari suasana hati, sepertinya memang buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa ini cukup sumringah, cukup ceria. Artinya walaupun senyum kamu ini senyum palsu, tetapi di sini setidaknya bisa meringankan beban daripada diri kamu sendiri. Artinya memang suasana hati kamu saat ini tertutupi oleh output kamu, walaupun di dalam diri kamu itu menyembunyikan yang namanya masalah, menyembunyikan yang namanya kesedihan, tetapi di sini kamu bisa mengatur itu semua dengan sangat baik. Kamu bisa menerima permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu ikhlas menerima permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Kamu menyadari, kamu menerima bahwa yang namanya kehidupan pasti akan ada sebuah permasalahan, dan permasalahan itu di dalam kehidupan harus bisa diselesaikan. Nah, di sini sepertinya karena kamu menyadari bahwa hidup itu pasti ada masalah, maka di sini kamu berusaha keras untuk menerima permasalahan yang kamu terima, kemudian mencari solusinya, berpikir langkah apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Jadi beban masalah ini sepertinya di hari Selasa ini kamu sedang terfokus untuk mencari solusinya, mencari caranya, bagaimana caranya agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, di sini ada kartu Ten of Pentacles. Untuk masalah keuangan sepertinya di hari Selasa ini tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Artinya untuk masalah keuangan masih bisa terkontrol dengan baik, masih bisa tercover dengan baik. Meskipun banyak sekali kebutuhan yang meningkat di akhir bulan Juni tahun 2020 ini, tetapi kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang cukup bisa dikatakan aman. Untuk hubungan asmara pun sepertinya juga bisa saling support satu sama lain, bisa saling memahami kalau kamu ini ada masalah, sehingga pasangan kamu tidak terlalu banyak tuntutan, tidak terlalu banyak beban, sehingga bisa mengayomi diri kamu supaya bisa lebih tenang di dalam menjalani yang namanya kehidupan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Artinya di sini sepertinya kamu harus menyadari kamu akan menemui berbagai permasalahan di hari Selasa ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Jadi di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu harus berhati-hati karena akan ada masalah yang bertubi-tubi menghampiri diri kamu, sehingga bisa menghancurkan keyakinan kamu, bisa menghancurkan pendirian kamu, bisa menghancurkan apa yang sudah susah payah kamu bangun. Jadi ketika kamu ada satu masalah yang harus kamu lakukan hampir sama dengan Scorpio tadi, harus menyadari dan harus belajar memisahkan masalah ini. Jadi jangan kamu campur adukkan masalah satu dengan masalah yang lainnya. Jadi usahakan pikiran kamu itu bisa memilah-milah masalah ini masuk ke ranah yang mana, masalah ini masuk ke ranah yang mana. Jadi bisa kamu bagi, oh masalah ini masuk ke dalam kategori keuangan, masalah ini masuk ke dalam kategori pekerjaan, masalah ini masuk ke dalam kategori perasaan, masalah ini masuk dalam kategori asmara. Jadi jangan kamu campur adukkan. Kalau kamu campur adukkan, ya mumet, ya stres, ya stroke, ya depresi. Karena apa? Karena ketika kamu mencampur adukkan itu semuanya, maka antara otak dan perasaan kamu itu berusaha keras untuk tergesa-gesa biar bagaimana caranya selesai. Nah, justru dengan tergesa-gesa itu malah akan menambah runyam semuanya. Jadi solusinya adalah kamu pisah-pisahkan masalah kamu. Masalah ini, masalah itu harus kamu bisa peta-petakan. Harus bisa kamu pisahkan mana yang harus kamu selesaikan dahulu, masalah ini masuk ke ranah yang mana, urgent atau tidak, penting atau tidak, perlu ditunda atau di cancel. Jadi itu semua kendali daripada permasalahan itu sepenuhnya ada di dalam diri kamu. Kontrol daripada permasalahan itu sepenuhnya ada di dalam diri kamu. Kalau sekiranya masalah itu membebani, maka nggak ada salahnya kok kalau kamu berusaha keras untuk yang namanya melepaskan permasalahan itu, termasuk dalam urusan keuangan, pekerjaan, maupun untuk urusan hubungan asmara kamu. Oke,
Jayati, Jayati, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, semangat terus, jangan ragu, jangan takut, kamu pasti bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan kamu. Oke? Ini adalah ramalan zodiak di hari Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kembali kepada diri kamu dan menurut moon and rising kamu. Jadi kamu pahami dulu moon and rising kamu itu seperti apa. Kalau ini cocok ya mungkin alhamdulillah puji Tuhan cocok dengan kamu. Sekalipun ini tidak berarti ini bukan buat kamu. Oke, harus kamu sesuaikan moon and rising kamu. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi ini ramalan zodiak hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangastuti, kula nyuwun samudra pangaksami, rahayu rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.